لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita bersama dalam acara Apa Kabar Anur bersama Erwin Parolei untuk saat ini, dan kita akan membahas bagaimana pelaksanaan perhajian untuk tahun 2021 ini, tepatnya di tahun 1442 Hijriah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Haji Bunyamin Yapid LC.MH selaku CEO PT An-Nur Ma'arif. Ya, dan baik Pak Haji, mungkin sekarang kita akan berbincang sedikit terkait bagaimana pelaksanaan haji tahun ini, tahun 1442 Hijriah, seperti apa mungkin pelaksanaannya dan persiapan An-Nur seperti apa, Pak Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat media, terima kasih, dan seluruh jamaah An-Nur khususnya dan seluruh umat Islam di mana saja berada. Alhamdulillah, terkait tentang haji, kita sudah baca mungkin di media sebelumnya bahwa pemerintah Indonesia dalam hal Kementerian Agama itu tetap mempersiapkan diri, mempersiapkan segalanya untuk proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dan masih tetap optimis. Berikut tentang apa kemudian ke bawah asosiasi travel haji dan umroh seperti HIMPU misalnya, itu sudah mempersiapkan juga untuk anggotanya, dan saya kira semua teman-teman asosiasi lain juga seperti itu. Misalnya di HIMPU itu kita sudah ada skema, ini skema saja, ini belum pasti, cuma skema persiapan bahwa ini rujukannya HIMPU ya, bahwa haji tahun ini insya Allah tetap terlaksana. Kalaupun terlaksana itu kemungkinan 30%. Ini juga yang berkembang di Kementerian Agama, sehingga kita di teman-teman asosiasi itu memberikan ilustrasi bahwa 30% seperti apa. Jadi kalau 30% betul-betul itu ada, atau itu yang ada, berarti kita cuma 60.000 jemaah seluruh Indonesia yang bisa haji tahun ini. Kalau 60.000 berarti berapa reguler, berapa plus? Ya, paling haji plus dapat 4.000. Sisanya jemaah haji reguler. 60.000 lah jemaah haji reguler. Berarti, nah, bagaimana sistem perekrutannya nanti? Nah, kita di An-Nur ini sudah mendata jemaah kami siapa yang bersedia naik. Kan sudah pelunasan tahun kemarin. Dari 210.000 itu kita sudah pelunasan tahun kemarin. Nah, inilah yang gagal berangkat kemarin karena haji untuk luar negeri tidak ada. Maka yang pernah pelunasan tahun kemarin ini kita minta kembali bahwa apakah siap naik tahun ini. Kenapa kita minta? Karena itu tadi 30%, karena kita mau saring 30% yang mana. Kalau memang itu jadi ya 30%, karena ini sampai hari ini juga kan Saudi belum kasih kepastian. Nah, cuma ini kan baru wacana bahwa Indonesia akan dikasih 30%. Nah, namun itu juga belum Saudi pastikan, belum ada hitam di atas putih juga. Namun pemerintah Indonesia dalam ini Kementerian Agama dan juga kita teman-teman travel itu sudah mempersiapkan. Toh tiba-tiba betul-betul dibuka, kita tidak siapkan juga masalah, nanti kita tidak bisa laksanakan. Makanya kita tetap bersiap.
Jadi kalau di An-Nur ini kita biasa adakan komunikasi terus lewat WA online. Ya kadang manasik online juga yang sempat hadir lewat Zoom misalnya. Kemudian dan jemaah kita karena masih physical distancing, tapi kantor An-Nur ini selalu buka mulai dari COVID sampai hari ini selalu buka. Jadi tidak pernah tutup. Anak-anak berkantor setiap hari kantor, dia pulang masuk setiap hari kantor, ada pekerjaan tidak ada pekerjaan tetap masuk ke kantor. Karena harus buka untuk meyakinkan jemaah bahwa kita tetap komitmen, kita tetap bisa amanah, An-Nur tetap amanah, An-Nur tetap menjaga kepercayaan para jemaah. Karena dana jemaah menitipkan dana jemaah menitip ke kami untuk diurus, berarti itu adalah tanggung jawab kami. Jadi tidak ada perbedaan pada saat COVID dan tidak COVID. Maksudnya dalam hal buka kantor, tapi ya pasti protokol kesehatan. Nah kemudian persiapan An-Nur sendiri kita sudah panggil jemaah satu persatu. Kita hubungi satu persatu karena atau anak-anak datangi siap berangkat apa tidak. Kita belum pernah kumpul dalam hal mengumpulkan dalam satu tempat karena masih physical distancing awalnya kan. Jadi kita panggil satu persatu. Dan dia ada yang tanda tangan untuk siap berangkat tahun ini. Karena kalaupun berangkat tahun ini, ya namanya haji dalam musim pandemik itu pasti biayanya mahal. Biayanya tidak normal juga karena keadaan tidak normal. Pertama kenapa tidak normal? Bus 50% dari mestinya. Kalau ke busnya cuman, jadi maksimal isi busnya itu 25 orang. Satu kamar juga 2. Dan saya lihat Arapamina, Masyair itu mungkin agak mahal. Di situ akan membengkak biaya. Karena Arab Saudi menerapkan tendanya itu yang steril. Jadi kayak saya melihat kalau kayak tahun kemarin itu biasanya pakai kasur orang wukuf atau pakai karpet saja. Tapi kalau tahun kemarin itu kita lihat itu pakai kayak kursi kapten kelas. Kursi kapten kelas dilengkapi dengan alat-alat protokol kesehatan. Nah ini kan mahal. Ada penyesuaian. Iya. Ya. Makanya pasti dana haji kalau terlaksana pun itu mengalami kenaikan. Sehingga itulah yang kami minta jemaah bersedia mengikuti regulasi yang ada jika haji ada. Nah, itu tetap kita laksanakan seperti itu. Jadi An-Nur tetap komunikasi dengan jemaah itu lancar sekali. Sehingga tidak sedikit juga jemaah mendaftar baru. Jadi ada saja jemaah mendaftar setiap saat mendaftar untuk pengambilan forsi. Ya, tetap kita layanin. Jadi semenjak COVID ini bahkan awal-awal COVID itu semua orang stay at home itu banyak mendaftar. Karena yang kena COVID ini kan ya mungkin pengusaha-pengusaha yang level atas saja. Tapi alat produksi rakyat kan nggak kena COVID. Pertanian nggak kena COVID, alat produksi nggak kena COVID. Nah, maksudnya maksud saya, dampak ekonomi alat produksi rakyat nggak kena. Jadi masyarakat ini tetap berproduksi, jadi uangnya mau dibawa kemana? Ya mereka bawa umroh tidak, mereka mendaftar haji. Jadi wajar kalau pendaftaran haji di daerah-daerah itu tetap jalan. Walau COVID, kenapa? Alat produksi rakyat kan tidak kena dampak daripada COVID ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau tadi skema untuk haji agak sedikit sudah terlihat seperti itu Pak Haji. Nah, kalau untuk umrah sendiri seperti apa sih Pak Haji untuk di An-Nur ini? Nah, sekarang dari 1 November itu alhamdulillah kita sudah berangkatkan beberapa. Saya punya strategi dulu. An-Nur itu dari desa ke ibu kota. Jadi saya bangkitkan umroh itu dari desa ke ibu kota. Kenapa waktu itu? Karena saya melihat ketika ada korban
maaf, dalam kutip penipuan umroh oleh biro jasa yang tidak bertanggung jawab, itu jatuhnya orang kampung, jatuhnya orang daerah, jatuhnya orang kampung terus. Karena mungkin latar belakang pendidikan orang ke daerah ini, ya mungkin kita katakan ada yang menganggap di bawah lah mungkin daripada orang kota. Dan orang kampung itu, orang daerah itu mungkin merasa gampang disadarkan lah, kurang komplain lah ceritanya. Yeah. Sehingga mungkin orang-orang yang melihat kondisi orang daerah terlalu santun seperti ini, ada yang mau memanfaatkan dalam tidak baik. Jadi setiap ada korban penipuan lah, gagal berangkat lah, itu orang daerah. Lalu saya berpikir, wah kalau begini terus, sudahlah orang daerah beli mahal, sudahlah orang kampung beli mahal, ditipu lagi, gagal berangkat lagi. Nah makanya saya buat An-Nur untuk kayak bemper lah. Saya ingin cerdaskan orang daerah dalam hal umrah. Sehingga saya katakan tidak ada gunanya saya kalau saya tidak melakukan perubahan, khususnya di bidang pekerjaan saya umrah haji ini. Jadi makanya saya ambil tagline referensi umrah cerdas, karena memang itu misi saya. Bagaimana membuat jemaah ini cerdas dalam memilih biro jasa. Kalau saya mengatakan referensi, saya punya alasan, dan itu saya tidak bicara saja karena memang pikiran saya dari awal seperti itu. Saya ingin mencerdaskan jemaah. Masyarakat saya akan cerdaskan bagaimana memilih biro jasa. Dan orang-orang yang berpikir ingin membodohi rakyat, paling tidak khususnya di Kabupaten Sidrap ini, itu berpikir. Kenapa? Ada An-Nur di situ. Nah, kemudian naik beberapa kabupaten, kemudian naik ke kota, kemudian naik ke ibu kota. Makanya disitulah lahir, kalau bisa saya katakan bahwa itu ideologi An-Nur dari desa ke ibu kota. Nah, di musim pandemik ini, kalau kita pakai sistem ini, mungkin tidak cocok. Kita bangkitkan dalam musim pandemi ini, kita bangkitkan umroh lagi dari daerah, itu mungkin agak berat. Harus dibangkitkan dari ibu kota. Kenapa? Skala ibu kota itu besar. Beda orang daerah kan sempit, skala ininya agak sempit. Penduduknya juga tidak banyak. Makanya kemarin ini saya banyak berkantor di Jakarta, di An-Nur Jakarta. Kenapa? Saya ingin menggerakkan umroh dari ibu kota lagi, bukan dari desa lagi. Kenapa? Itu orang daerah kan melihat ada mingga berangkat orang misalnya di kota. Iya. Kalau sekarang nih, ya berangkat nih. Makanya kita gerakkan dari sana. Iya. Kita gerakkan dari sana. Alhamdulillah. Beberapa yang berangkat. Sampai kemarin, kita terakhir mau berangkat 8 Februari. Itu rencana kita 1 pesawat. Kemudian turun setengah pesawat. Kemudian turun 2 bus. Kemudian 3 bus. Pas kita mau entry, tanggal 4 itu, karena regulasi umrah juga berubah tidak seperti tahun kemarin, makanya kita punya SOP H-3. Kalau dulu kan H-15 kita sudah kerjakan semua. Sekarang dengan kondisi pandemi ini H-3 baru kita selesaikan, H-4 lah. Pas H-4, anak-anak sudah mau entry, saya katakan jangan dulu. Tiba-tiba subuhnya Saudi tutup lagi. Nah, jadi itu terakhir ya yang kami ingin lakukan, berangkatkan tanggal 8 Februari kemarin, dan itu ada jamanya kurang lebih 3 bus, dan itu bukan dari daerah Sidrap saja, itu banyaknya dari daerah ibu kota Jakarta. Sidrap mungkin hanya 4 orang. Jadi itu tanggal 8 Februari 2021. Nah, sekarang Saudi sampai hari ini masih tutup. Nah, mungkin kalau tidak ada perubahan lagi, Saudi akan buka sampai tanggal 17 Mei. Penerbangan internasional Bandara Arab Saudi akan buka sampai 17 Mei. 17 Mei. Jadi pas sudah lebaran, ya, Syawal ya. Apakah ada umrah saat itu? Ya mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada, itu 17 Mei. Nah, sekarang bagaimana jemaah umroh kita ini kita layani? Sementara kan
Saudi tutup. Kalau kita keluarkan brosur berangkat ini kan, itu kan tidak pas, dan mungkin juga pemerintah atau dalam ini Kementerian Agama juga melarang memasarkan paket umroh. Bagaimana caranya memasarkan? Umroh nggak ada, maksudnya nggak ada, tutup. Bagaimana caranya menerapkan harga? Takutnya uang jemaah ini disalahgunakan oleh penyelenggara. Jadi seketika itu Kementerian Agama, pemerintah ya pasti mau wanti-wanti. Tidak boleh menerima pendaftaran umroh. Nah, kalau juga jemaah misalnya membuat tabungan umroh tapi uang itu di travel, menurut saya ini salah. Ini keliru. Kenapa? Ini melanggar. Kalau dari segi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu melanggar. Kenapa? Travel itu bukan tempatnya mengumpul uang, tapi biro jasa memberangkatkan orang. Berarti dari pekerjanya sudah salah. Jadi tidak boleh travel mengumpulkan uang. Cuma hanya bukan jasa keuangan maksud saya, mengumpulkan dalam hal jasa keuangan, bukan. Ini jasa biro jasa dalam bentuk tour and travel, bukan jasa keuangan. Nah, kalau kita bentuk uang misalnya menabung kemudian travel kasih ini dengan tabungannya, itu bukan travel, itu sudah melanggar. Sehingga saya kemarin sudah meeting, saya punya program, kebetulan saya juga bagian daripada akademisi perbankan syariah atau ekonomi syariah, walaupun tidak begitu ahli, tapi saya sudah paparkan konsep saya minggu kemarin di Ban BSI Makassar dengan Bank Muamalah Makassar. Saya kasih konsepnya bahwa beginilah konsep yang kita akan terapkan, yang An-Nur akan terapkan. Kalau bank oke, saya akan pasarkan, saya akan launching. Karena kita buat brosur umroh juga kan tidak boleh. Tapi jemaah kan alat produksinya naik terus. Sekarang misalnya di daerah-daerah sudah panen, terus jemaah mendaftar. Bagaimana caranya kita terima, dan jemaah juga diterima pendaftarannya dan juga aman. Dananya tidak disalahgunakan oleh travel-travel yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dana jemaah tidak dikepul oleh travel. Kalau dikepul itu berarti itu kan jemaah travel ini melanggar. Karena kayak biro jasa keuangan, kita ini bukan biro jasa keuangan, kita biro jasa tour and travel gitu loh. Oke. Jadi An-Nur itu betul-betul on the right secara aturan. Karena kalau kata saya kereta saja bisa melaju tinggi kalau selama dalam rel. Kalau tidak di rel pasti terbalik. Jadi kalau kita berusaha di luar rel, tidak lama itu. Nah, kalau akhirnya dari masyarakat yang seperti yang tadi Pak Haji utarakan bahwa ini kan produksi meningkat. Nah, kalau menyikapi dengan aturan-aturan yang ada, bagaimana masyarakat mendaftar baik umrah itu ataupun Nah, haji sekarang itu apa? tadi saya mau ambil solusi. Jadi disinilah gunanya orang seperti saya. Saya bukan hanya orang trader saja, saya bagian daripada akademisi perbankan syariah atau ekonomi syariah. Disertasi saya juga tentang itu. Saya ingin membuat sebuah konsep, dan itu saya sudah paparkan di pimpinan BSI Makassar dan Bank Muamalah. Seperti apa konsepnya? Paling 3-4. Pertama, kita membentuk tabungan umroh. Tapi tabungan ini harus 4 yang dimiliki. Maksimal 4, minimal 3. Pertama, harus berbasis syariah. Jemaah menabung berbasis syariah. Yang kedua, dana jemaah aman. Aman, travel tidak bisa pakai. Dan jemaah bisa tarik karena itu uangnya dan rekeningnya sendiri. Jadi jangan di rekening travel. Kalau di rekening travel, ya ini kan jemaah. Artinya kalau misalnya kayak kemarin nggak apa di rekening travel itu kan memang harus di sana karena kita ada kan pemberangkatan. Ini masalahnya nggak ada pemberangkatan. Kalau di rekening travel itu jangan-jangan kita jadi pengepul uang jemaah karena pelimparannya nggak ada, kan gitu ceritanya. Nah sekarang untuk mengamankan harus rekening jemaah sendiri.
Dan itu rekening induk dan rekening, tidak ada namanya rekening cabang, nggak ada. Virtual nggak ada. Kalau virtualnya itu SAP. Ya. Berarti rekening induknya punya travel. Kalau punya travel, wah, jangan-jangan nanti travel ambil uangnya jemaah. Kan begitu modelnya. Berarti ini tidak aman. Harus yang aman. Bagaimana? Ya buku tabungan seperti biasanya. Cuma nanti kita tekniki bagaimana jemaah bisa lebih mudah. Caranya lebih mudah itu adalah teknik. Inilah yang saya paparkan tekniknya bagaimana. Saya sudah paparkan. Mungkin minggu depan saya meeting lagi dengan Bank Muamalah. Kalau BSI sudah oke. BSI Makassar sudah oke. Tinggal kita lihat kapan kita sudah buka. Jadi jemaah kalau mendaftar sekarang itu sudah bisa kita layani. Jadi uangnya tetap mendaftar di An-Nur, paketnya estimasi misalnya 26,5, berangkat misalnya November, ya kan? Dan dana jemaah bukan di An-Nur, dana jemaah di tabungannya. Di rekeningnya sendiri. Di rekening sendiri, kita buatkan rekening. Ya. Kita buatkan rekening. Kita buatkan rekening, kemudian rekening ini milik jemaah. Milik jemaah, syariah, aman, dan dapat benefit. Ini yang saya katakan wajib ada 3 ini. Jemaah tidak hanya menabung, tapi ada kepastian aman dalam artian travel tidak bisa ngambil uang itu karena memang bukan uangnya dan memang bukan rekeningnya. Kapan mereka bisa ngambil? Pada saat ada pemberangkatan melalui persetujuan atau tanda tangan jemaah sendiri. Nah, cuman bagaimana jemaah ini diyakinkan bahwa di travel ini, ya itulah salah teknik travel masing-masing. Makanya saya kasih tahu kemarin waktu saya paparkan konsep saya tidak bicara An-Nur sekarang. Saya bicara secara global, secara umum. Supaya orang, kalau ini diterima, orang teman-teman travel bisa nikmati dan bisa pasarkan. Artinya buatlah brosur. Sekarang kan kalau kita buat brosur, itu mungkin sebuah larangan. Bahwa karena Saudi tutup. Nah sekarang kalau misalnya konsep ini sudah disetujui bank semua, buat aja brosur. Toh uang itu hanya menabung kok. Ayo menabung misalnya. Ya buat brosur sebar kemana-mana. Ayo menabung. Nah, makanya saya katakan pada saat saya paparkan di depan petinggi-petinggi BSI dan Muamalah, saya tidak berbicara tentang An-Nur. Saya tidak mesti menghakikan bahwa ini produk saya, nggak mesti. Nggak mesti menghakikan. Karena saya dengar ada teman travel di Jawa itu menghakikan salah satu produk di Bank Muamalah. Nah, kalau saya nggak. Saya lempar saja, kalau disetujui, kita launching besar-besaran dan teman-teman bisa menjual umroh. Dan tidak melanggar Kementerian Agama dan tidak melanggar OJK, jemaah bisa dilayani, dana jemaah juga aman, travel juga bisa bekerja. Kan begitu modelnya kan? Nanti nomor 4-nya ini adalah berasuransi. Berasuransinya ini kan kalau dalam bahasa saya ini pelesat saja. Kalau makanan tanpa pelesat itu kurang sedap. Kalau hanya 3 ini kan monoton. Semua tabungan ada. Semua tabungan ada syariahnya, ada benefitnya, ada keamanannya, itu monoton. Makanya saya bilang kemarin saya tidak mau monoton. Makanya kasih pelesat. Supaya lesat produk ini, supaya produk ini bisa kengangkat, supaya sistem ini bisa kengangkat, ada pelesatnya. Apa itu nomor 4? Kasih jaminan asuransi. Dalam asuransi dalam artian, kalau dalam menabung kemudian ada kecelakaan ditanggung ini. Kemudian jemaah menabung kemudian meninggal dunia, tabungan asuransinya seperti ini. Tekniknya bagaimana? Saya sudah bicara dengan salah satu asuransi dan itu sudah bisa backup. Makanya jemaah kita, kalau di An-Nur ini, pembuatan rekening kita akan dibantu. Jadi training anak-anak di customer kita tuh, di CS kita tuh, di bagian admin kita, itu nanti dikasih form. Nanti kerjasama travel dengan bank dikasih form. Jadi di situ orang tanda tangan, di situ semua kita ngemail, semua diterbitkan rekeningnya, kemudian transfer uangnya. Buku tabungannya kan tidak boleh kalau bukan tantangan basah. Tapi ini kan jemaah bukan di bank kan ya. Nah, jadi yang penting aktif dulu rekeningnya, gitu loh. Nah, ini yang kita lakukan untuk program umroh. Jadi di An-Nur sekarang, jemaah yang datang, kita tawarkan.
kalau mau mendaftar, kita selalu terima pendaftaran. Mau membayar, kita akan terima, tapi untuk keamanan uang jemaah, kita masukkan dalam bentuk tabungan umroh. Jadi, sekali lagi melalui media ini, mari semua masyarakat, umat dimanapun berada, ke An-Nur, Uang Ta'aman, mendaftar umroh, untuk mengamankan uang itu kita parkir dulu di dalam bentuk tabungan umroh. Saya kira seperti itu. Nah, berikutnya mungkin Pak Haji, ini kan masih terkait dengan pandemi, dari segala sesuatunya pasti menyesuaikan. Nah, mungkin estimasi presentasi penyesuaian atau mungkin peningkatan atau mungkin penyesuaian dana lah untuk mungkin haji atau umrah seperti apa sih mungkin Pak Haji sebut? Kalau umroh itu kan sudah kemarin beberapa jemaah sudah naik tuh. Misalnya yang dulunya harga 22, 23 itu mungkin menjadi 28,5. Kenapa? Karena pandemik harus sekamar berdua. Kemudian ada PCR mungkin. Dulu kan nggak ada PCR. Dan seperti itu. Kemudian kalau haji juga kan pasti itu. Haji kan mungkin bukan PCR lagi, tapi sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin, makanya pemerintah kemarin, khususnya di Kabupaten Sidrap ini, kita berterima kasih memberikan jatah vaksin untuk jemaah haji yang lansia. Jadi kan ada jatah lansia kemarin, tapi oleh pemerintah Sidrap khususnya itu juga memberikan kuota kepada calon jemaah haji yang lansia. Ya, jadi saya rasa insya Allah ke depan umrah akan normal kembali dengan syarat itu, sertifikat vaksin. Jadi itu yang saya katakan bahwa ya penyesuaian dana itu dari situ. Busnya, kemudian ya kamar juga ya, layanan juga, seperti itu modelnya. Kalau haji sendiri Pak Haji, mungkin persentasenya berapa persen? Kemarin kalau kita lihat di media kemarin itu ada, kalau misalnya jemaah haji khusus ya, kalau itu yang diterapkan paling banyak yang naik itu kan masyair haram tadi, Arafah Mina itu yang banyak naik. Jadi itu yang banyak membengkak di situ sebenarnya. Tiket kan mungkin sama. Yang paling banyak item yang paling naik itu hotel, harus kamar berdua, dan kemudian harus hotel yang sudah ditetapkan Arab Saudi steril dengan standar COVID. Bus juga seperti itu. Kemudian tenda Arafah Mina. Sampai kalau haji khusus itu ya mungkin sampai 50% kenaikan. Kalau haji khusus. Tapi ini kan masih perkiraan, bisa saja di bawahnya, mungkin saja bisa di atasnya. Kalau kayak kemarin reguler itu kalau di media berkembang itu yang mungkin membayar kemarin berapa ya? Yang 28 juta mungkin menjadi 40 juta. Seperti itulah kira-kira. Persentasi ya 30% mungkin kenaikan. Nah, dengan dampak seperti ini Pak Haji, berarti akan otomatis menambah daftar tunggu sendiri Pak Haji ya. Dan untuk haji furoda sendiri, untuk yang ingin mendaftar seperti itu Pak Haji? Haji apa nih? Furoda. Okay. Haji Purada kan kita juga belum tahu sampai hari ini Haji Purada apa dibuka apa tidak. Karena Haji Purada itu kan haji non kota. Kalau kota saja dibatasi, masa sih harus buka non kota? Kalau seperti itu modelnya. Tapi kita nggak tahu kebijakan selanjutnya. Sekarang di An-Nur itu banyak yang mau mendaftar non kota Haji Purada. Ya semua saya terima. Semua saya terima, registrasi, minta nomor, minta ini, tapi DP nggak ada.
Karena kan kita hanya mempersiapkan saja. Tapi kita harus komitmen setiap pada saat memang pasti ada non kota atau Purada, ya kita akan hubungin. Yang penting siap. Jadi kami hanya punya ikatan dengan yang jemaah itu hanya sebatas kontak person, data pribadi, hanya seperti itu. Dan komitmen. Uang nggak ada. Kami tidak menerima uang karena kita belum tahu apakah haji Purada dibuka atau enggak. Ya, apakah ada atau enggak? Karena haji kota saja, yang kota saja sangat dibatasi, bagaimana mau membuka non kota lagi? Kalau itu pemikiran saya seperti itu. Nah, ini juga dari sini jemaah-jemaah kita tolong cerdaslah, pakai pemikiran seperti itu. Siapa tahu ada janji lagi, bayar maki dulu segini DP-nya, insya Allah jangan berangkat, jangan maki dulu. Siapa tahu ambil saja DP DP tak saja DP, ayo panjar mi dulu pasti berangkat kita ini, jangan mi. Ini saja yang sudah melunasan tahun kemarin, ini belum ada kepastian dari pihak Arab Saudi, tapi pemerintah Indonesia mah tetap bersiap. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jemaah ini kalau misalnya ada janji langsung berangkat pasti ini bayar mi dulu. Jangan kalau dijanji saja oke lah, biar janjikan boleh saja, tapi jangan serahkan uang. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah melalui Kementerian Agama, 3 skema kemungkinan yang akan dilakukan untuk perhajian 2021, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Haji? Saya belum pernah melihat skema apa yang dimaksud itu. Yang pernah saya baca itu Pak Haji, artinya ketika pandemi masih berlangsung, seperti masih bisa tertangani, artinya kemungkinan untuk berangkat itu ada 50%. Ya. Dan kalau artinya pandemi sudah tertangani, bisa saja diberangkatkan secara full, dan ketika pandemi tidak bisa dikendalikan akan dibatalkan seperti tahun kemarin. Iya, semua kita itu yang saya katakan, harus buat strategi-strategi karena asal Saudi buka, bagaimanapun kita harus mempersiapkan. Jadi pemerintah dalam hal ini memang kita harus siap. Itu kan salah satu strategi, tiga opsi itu tadi. Makanya semua opsi itu kemungkinan terjadi. Artinya ketiga itu pasti akan terjadi, ya kan? Pasti akan terjadi. Apakah kalau misalnya akan naik naik lagi haji nggak ada, itu pasti dalam 3 itu kan yang tadi disebutkan itu pasti terjadi salah satunya. Pasti terjadi itu salah satunya. Nah sekarang apa opsi apa yang terjadi? Kita belum tahu sampai hari ini. Kapan kita tahu? Kemarin informasinya sampai akhir Maret. Toh akhir Maret belum ada. Nah sekarang kita menunggu lagi akhir April. Kalau akhir April lagi tidak ada, kita menunggu akhir Mei. Kalau akhir Mei lagi tidak ada, bahwa dipastikan itu tadi opsi ketiga itu, bahwa pandemi naik tidak ada haji. Jadi terakhir itu kemungkinan masa akhir bulan 5. Kalau bulan 5 belum ada keputusan opsi mana, berarti opsi yang ketiga itu yang tadi, bahwa haji lagi tahun ini tidak ada. Jadi semuanya ini tetap masih mengacu dan menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Ya semuanya begitu, tapi tetap kita harus mempersiapkan. Siapa tahu dibukanya Arab Saudi informasikan bahwa bisa 50% atau bisa 100%, tapi kita tidak siap, kita juga nggak bisa. Makanya kita tetap harus bersiap. Dan kita sudah mempersiapkan. Oke. Ya. Nah, mungkin kepada calon jemaah haji untuk di An-Nur ini seperti apa yang ingin disampaikan Pak Haji terkait dengan pelaksanaan haji, perencanaan pelaksanaan haji tahun 2021 ini? Ya, saya rasa semua jemaah saya sudah sampaikan dalam bentuk langsung, dalam bentuk WA juga. Kita sudah buat grup WA dengan jemaah kita semua. Informasi selalu update, dan jemaah umroh juga kita sudah buatkan grup, jadi itu update. Jadi semua yang saya ingin sampaikan itu selalu update kita.
Jadi hubungan komunikasi dengan kita jemaah ini sampai hari ini sangat lancar. Jemaah haji khusus ada grup WA-nya sendiri, jemaah haji umroh, calon jemaah haji umroh ada grup WA-nya sendiri, dan di situ saya kita update memberikan informasi kalau memang ada informasi yang harus kita sampaikan. Paling tidak jemaah itu betul-betul tenang, ya, tenang, dan saya pun itulah semua kantor saya yang ada di Sulawesi Selatan ini itu saya pastikan selalu buka, termasuk yang di luar Sulawesi Selatan saya pastikan selalu buka. Kenapa? Untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada jemaah, ya, yang mudah kepada jemaah supaya jemaah bisa datang ke kantor kapan saja, walau dengan tidak berombongan, ya. Maksud saya physical distancing dalam hal protokol kesehatan. Jadi An-Nur mengharap semua jemaah saya kita tetap tenang dan bersabar, dan pasti di An-Nur ini insya Allah pilihan tepat, bukan pilihan nekat, itu menjadi harga mati bagi saya, dan bagi An-Nur itu adalah harga mati. Pilihan tepat bukan pilihan nekat, orang-orang nekat tidak ada di An-Nur. Seperti itu modelnya, supaya jemaah merasa tenang. Salah satunya adalah kantor tetap saya buka, komunikasi tetap lancar, dan itu tadi dari segi keuangan pun itu kita sangat aman. Nah, yang terakhir mungkin Pak Haji, harapannya secara keseluruhan pelaksanaan atau rencana pelaksanaan haji dan mungkin situasi pandemi dan juga umrah secara keseluruhan seperti apa mungkin harapannya? Harapan saya selalu katakan dari kemarin itu saya jalan bahkan naik mobil itu dari Jakarta sampai Semarang. Saya jalan terus sampai kita akan jalan beberapa seluruh pulau yang ada, seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Saya ingin katakan, saya ingin bangkitkan semangat orang-orang berumrah lagi. Dari kemarin saya jalan, bulan saat itu saya jalan terus. Karena banyak yang takut berangkat umroh. Jangan takut berangkat umroh. Berangkat umroh, kita harus sesuaikan dengan kondisi sekarang. Jangan tunggu nanti normal kayak ke tahun kemarin. Kita tidak tahu kapan. Kalaupun normal, apa hidup kita masih sampai di situ. Pokoknya buka sekali, berangkat kita. Permasalahan ada protokol kesehatan, itulah kondisi sekarang. Gitu loh. Itulah kondisi sekarang. Kita harus terima itu. Itu adalah sebuah realita yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau masih menunggu, misalnya kayak tahun kemarin sebelum COVID berangkat ini, kira-kira kapan? Ada yang bisa menjamin nggak? Enggak ada yang bisa menjamin kembali. Seperti kapan, tahun berapa, bulan berapa, nggak ada yang bisa menjamin. Makanya dari situ kemarin, sejak bulan 1 kemarin saya jalan. Saya habiskan umur saya itu jalan kunjungin teman-teman travel yang ada di Pulau Jawa, yang di Sumatera, Sulawesi. Anak-anak saya itu jalan. Ayo bangkitkan semangat teman-teman kembali umroh. Yakinkan kepada semua umat bahwa Ka'bah itu adalah milik umat Islam. Kalau bukan kita yang mengisi siapa? Olehnya itu jangan takut karena pandemi tidak umroh. Nanti mungkin karantina, ngapain tahu karantina? Itulah sebuah prosedur yang kita harus ikuti. Ribet ya memang ribet. Rempo karena kondisinya begini. Gitu loh. Nah, mahal ya memang begini modelnya. Nah, sehingga saya berusaha bagaimana meramu itu sedemikian rupa, membuat paket yang sangat terjangkau di zamannya. Pertama itu saya keluarkan harga 37,5. Kemudian turun 31. Bagaimana saya ramu harga betul. Kemudian saya turunkan lagi. Saya turunkan lagi ke 29,5. Kemudian diturunkan lagi 26,5. Gitu loh. Sampai di Jakarta kemarin saya jual 23,5 start Jakarta. Makanya kenapa? Saya ingin membuat masyarakat ini tertarik untuk umroh. Bangkit kembali untuk umroh. Gitu loh. Bangkit kembali untuk umroh tanpa ada rasa takut. Gitu loh. Itu yang saya lakukan, saya sudah lakukan. Nah, itulah kemarin yang kita mau berangkatkan di 8 Februari.
Ya cuma qadar Allah pada saat mau berangkat tutup lagi. Ya itu sebuah dilema juga, karena memang kan musimnya seperti ini. Musimnya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang fikih klasik, itu kan ada tata cara salat khauf. Bagaimana cara salat ibadah pada saat takut, itu kan pada saat perang. Nah, memang berarti ada kondisi. Bagaimana kita beribadah saat kondisi takut, kondisi perang, kan sudah dibahas di fikih klasik dulu, itu ulama kita sudah bahas. Nah sekarang dengan kondisi begini, itu artinya bagaimana kita beribadah di saat kondisi seperti ini. Nah, kan begitu modelnya. Nah, saya rasa kalau saya pribadi, karena latar belakang saya juga dari syariah, itulah yang saya terapkan di sini, bahwa tidak usah takut. Nah, saya pernah buka Zoom dengan jemaah-jemaah saya, ayolah berangkat. Ya, untuk ada yang berangkat, ada yang masih takut-takut, ya gitu kan. Nah, itu kita. Yang penting kita sudah ajak mereka, buka pemikiran mereka, buka cara berpikir masyarakat kita. Dan saya sudah lakukan itu. Oke, mungkin itu Pak Haji. Terima kasih banyak. Ya, dan baik. Hari ini sudah kita sedikit bincang-bincang terkait persiapan haji dan umrah untuk musim 2021 atau 1442 Hijriah di Kabar An-Nur ya. Dan ya, terima kasih banyak yang sudah mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan bisa menjadi pengetahuan lebih untuk kita semua. Baik, saya Erwin Parolai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك